Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam channel Berislam Damai dan Gembira. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran untuk menempuh sekecil apapun ujian dan cobaan berupa penyakit. Sebesar apapun penyakit, kita tetap berkeyakinan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan keteladanan. Faiza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dan bagi yang kita yang sehat, semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk dan kemauan untuk senantiasa mengisi semua waktu dengan kerangka ibadah dan amal soleh, ibadah dan kemanfaatan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah kemanfaatan yang terbesar adalah mengajak kepada keimanan dan kebaikan. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memberikan kepada kita keteladanan dengan semua keadaan. Beliau berdoa. Semua tempat beliau mengajarkan doa. Begitupun adanya para nabi. 25 nabi dan rasul, bahkan orang-orang yang diabadikan dalam Al-Quran, semuanya mempunyai riwayat-riwayat doa mereka masing-masing. Kalau Nabi Adam mengajarkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah kalimah-kalimah yang diajarkan Allah untuk senantiasa dibaca oleh nenek kita Nabi Adam. Jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan perintah oleh Allah untuk membaca doa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal lazina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jikalau Nabi Ibrahim telah melantunkan puluhan doa dalam Al-Quran, Rabbal jalli muqimas sholah wa min zurriyati. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim. Semua itu pada hakikatnya adalah, adakah kita sebagai umat Islam mencontoh para nabi untuk membaca doa-doa ini dalam segala suasana, tempat, sesuai dengan keadaan batin nurani kita yang berharap dan bermohon tidak pernah berpisah dengan Allah. Dan di mana tempatnya kita berdoa tersebut, tentu kembali kepada diri kita. Apakah kita mampu menempatkan doa-doa tersebut dalam semua aspek kehidupan kita? Atau malah kita menjadi orang-orang yang lalai? Ada apa dengan berdoa? Ada satu fenomena yang biasa harus menjadi perhatian kepada kita sebagai umat Islam atau orang-orang yang senantiasa tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Yunus alaihissalam, andainya beliau tidak berdoa dalam perut ikan dengan zikirnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang pertama, pengakuan kepada Allah, La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Maha suci Engkau, aku ini berbuat zalim, berbuat salah. Ada satu hal yang menjadi perhatian utama. Umat Islam pada saat ini terlalu banyak yang tidak mengindahkan berdoa. Yang pertama, para remaja dan pemuda. Mungkin mereka tidak membangun cita-citanya dengan doa dan harapannya tersebut. Mungkin dia tidak menyadari betapa tantangan hidup itu besar. Betapa Allah itu penting di dalam kehidupannya. Jadi, setelah salat, dengan berzikir pendek, langsung meninggalkan tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada umat Islam yang juga tidak berdoa. Mungkin karena paham bahwa menganggap berdoa itu adalah bid'ah. Karena tidak berdoa berjamaah. Ada terlalu banyak ayat yang dilanggar oleh orang-orang yang tidak berdoa pada dasarnya. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pertanyaannya, kalau tidak berdoa berjamaah, ya berdoalah sendiri-sendiri. Dan kapan itu dikerjakan? Tentu Maha melihat. Iya. Dan tentu pertanyaan kedua, apakah berdoa bersendiri-sendiri itu tidak syar'i? Coba buka semua doa dalam Al-Quran. Doa-doa dalam Al-Quran, hampir kalau dilihat, dipilih ayat yang berisi tentang doa yang hanya individual. Semuanya bersifat umum dan jamaah. Dan itulah doa yang dilantungkan oleh orang yang beriman. Dalam surah Al-Mu'minun, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Surah Al-Mu'minun. Wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Jadi doa-doa yang bersifat umum dalam Al-Quran itu menunjukkan umat orang yang beriman wajib saling mendoakan. Pertanyaannya, kalau orang yang beriman saling mendoakan, lantas kita meninggalkan majelis doa, itu siapa sebetulnya yang ditinggalkan? Apakah Anda meninggalkan doanya orang beriman? Berarti Anda keluar dari jamaah. Anda tidak termasuk dalam doa keberkatan bersama. Tidak. Karena Anda meninggalkan tempat. Siapapun yang meninggalkan tempat ketika berdoa, maka itu hampir ditaklimkan atau dipastikan, diketahui, Anda meninggalkan doa orang beriman. Anda pergi. Beda kalau memang di luar masjid, ya mereka kena al-haya'i minhum wal amwat. Orang yang hidup dan orang yang mati dapat. Tapi kalau sengaja meninggalkan tempat, berapa yang kita tinggalkan? Yang pertama, ayat-ayat yang kita tidak amalkan atau kita acuhkan. Firman Allah yang pertama, Udu'uni astajib lakum. Mana pembuktiannya? Yang kedua, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mana pembuktiannya sebagai orang beriman suka meminta kepada Allah, mau meminta kepada Allah? Mana buktinya? Mungkin Anda sholat tahajud, ya. Mungkin Anda berdoa di tempat lain, ya, oke. Tapi jikalau Anda sengaja meninggalkan tempat setelah sholat, maka itu menunjukkan bukti bahwa Anda tidak melaksanakan yang namanya firman Allah, surah Al-Nasrah, Fa'iza farakta fansab wa ila rabbika fargab. Juga tidak melaksanakan wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah kesabaran dan salat sebagai penolongmu.
Menjadikan salat dan menjadikan sabar sebagai penolong, itu dengan bukti apa? Apakah begitu saja tanpa kita mengangkat tangan, tanpa kita sengaja berdoa? Maka saya memberikan hujah untuk diri saya sendiri. Saya harus berpegang teguh pada doa, mengangkat tangan dan sengaja, karena itu adalah orang yang beriman. Jadi banyak ayat-ayat yang kita sombongkan, yang kita angkuhkan dengan tidak berdoa, dengan tidak bersama-sama, dan itu merapuhkan kekuatan kebersamaan silaturahmi. Itu merapuhkan. Jangankan cita-cita sang remaja, sang pemuda yang tidak berdoa itu menjadi hilang gara-gara tidak ada yang namanya contoh dan keteladanan dalam berdoa. Kita pun yang orang tua belum ditahu sejauh mana ketergantungan kita dan keimanan kita dan ketawakalan kita kepada Allah kalau tidak banyak berdoa. Dan tentu itu dibuktikan dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak usah menghitung diri kita, tapi kenyataanlah yang kelihatan bahwa kita acuh. Ini melalui channel ini, sekali lagi, bisa saja doa orang-orang Kristen jauh lebih baik daripada doa orang-orang Islam. Kenapa? Orang Kristen itu banyak doanya. Dia berdoa di gereja. Orang Islam, sudah, kurangi berdoa di masjid. Tunggulah. Keimanan umat Islam itu rapuh. Kekuatan umat Islam itu lemah. Kenapa? Berdoanya sedikit. Berdoanya malas. Berdoanya enggan. Ini menjadi peringatan. Dalam sebuah penjelasan Imam Al-Ghazali, beberapa penjelasan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau Anda tidak setuju dengan Al-Ghazali, satu pertanyaan saya, apakah kapasitas Anda cukup untuk menolak Imam Al-Ghazali? Apakah Anda sudah hafal 3 hadis, atau hafal Al-Quran, atau tahu bahasa Arab, lantas berani-berani mengatakan Imam Ghazali itu salah? Karena yang etika keimaman bagi seorang makmum, jangan berdiri sebelum imam itu berdiri. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kalau kapasitas kita untuk menolak, oke, boleh. Tapi bertanya dulu sama diri kita, apakah ilmu kita sudah sampai ke taraf situ, atau kita hanya ikut-ikutan saja? Yang kedua, mungkin kita akan menolak Syekh Abdul Qadir Jalani karena alasan kita ya, mereka itu tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu tidak ada. Pertanyaannya, apakah kapasitas kita sama dengan mereka? Berapa standar keilmuan kita? Berapa standar keimanan kita dibanding dengan mereka itu? Mereka itu ribuan orang yang diislamkan, ribuan pengikutnya, malah jutaan. Imannya bagaimana? Keimamannya bagaimana? Kepemimpinannya. Sementara kita mungkin belum tahu apa-apa, sudah terlalu banyak mengatakan itu bid'ah, itu salah. Ini tantangan. Ayat-ayat Al-Quran saja kita ingat. Berapa yang kita tentang kalau kita malas berdoa? Atau mungkin kita malah menjadi orang yang ditegur oleh Allah hanya berdoa ketika tertimpa musibah. Tapi ketika musibah itu hilang, tiba-tiba kita langsung lagi menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong, malah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebanggaan akan kemampuan diri sendiri. Pemirsa yang berbahagia, itulah esensinya beberapa ayat-ayat yang kita acuhkan, berapa perintah-perintah Al-Quran. Buka surah Al-Baqarah, buka surah Al-A'raf, buka surah Al-Fatihah, bukalah Al-Quran seutuhnya. Lihatlah semua doa dalam Al-Quran.
kapan dan di mana bagaimana itu pentingnya namanya berdoa. Supaya kita kuat, supaya iman kita kuat, supaya keislaman kita itu kuat. Karena sebenarnya penguat keimanan kita itu doa. Penguat persaudaraan kita itu doa. Penguat hubungan kita dengan orang mati itu doa. Penguat hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa. Isi salat itu Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan salam yang kita ucapkan untuk Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Itu adalah ucapan doa keselamatan untuk semua orang yang saleh. Ucapan salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah itu juga doa dan keselamatan yang diperuntukkan untuk Rasulullah supaya dikembalikan kepada diri kita yang namanya salam keselamatan kesejahteraan. Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya kira inilah yang saya sampaikan pada malam ini. Doa umuhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Nah, kalau kita tidak memperkuat doa usilahul mukminin, doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman, maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Apa yang terjadi dengan diri kita? Apakah kita ingin meninggalkan kekuatan iman kita, meninggalkan kekuatan hidup kita, meninggalkan modal kematian kita, meninggalkan pada hari kiamat? Apakah kita mau berdoa nanti kalau setelah mati? Kita mau berdoa nanti setelah di neraka? Rabbana akhrijna minha fa in uduna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkanlah aku ke bumi. Ya Allah, berikan aku kesempatan beramal saleh di bumi. Nanti pada hari kemudian kita berdoa. Atau nanti setelah menjelang kematian kita berdoa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa kum minas salihin. Apakah doa tentang kematian, doa tentang kebangkitan di kubur, doa tentang hari kiamat, nanti di situ baru kita berdoa? Maha benar firman Allah, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna Rabbana. Sesungguhnya ada hamba-hambaku yang mereka berkata Rabbana amana, ya Allah kami beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, sayangilah kami. Wa antahir rahimin, engkau adalah penyayang di antara paling penyayang di antara para penyayang. Saya kira demikian penyampaian kita kepada seluruh pemirsa dan pendengar, supaya kita memperkuat hidup ini dengan berdoa. Agama itu berdoa pada hakikatnya. Dan doa itu pada hakikatnya semuanya menuju kepada Allah. Orang kafir doanya kepada Allah. Orang Buddha doanya kepada Allah. Orang Kristen doanya kepada Allah. Semua orang yang berdoa itu kepada Allah doanya. Persoalannya, lokana fihi ma alihatu illallah la fasadata. Andainya ada dua Tuhan di dunia ini, maka hancurlah langit dan bumi. Artinya Allah yang memenuhi doa-doanya orang-orang kafir. Allah yang memenuhi doa-doanya orang Kristen. Allah yang memenuhi doa-doanya orang beriman. Pertanyaannya, mengapa kita sedikit sekali berdoa? Saya kira demikian yang saya sampaikan kepada kita, dan saya agak lebih sedikit memberikan penekanan kepada pemirsa di mana saja berada dalam kondisi apapun. Jadikanlah doa sebagai kekuatan kita. Jadikanlah doa sebagai ibadah yang terbaik bagi kita, apapun keadaannya. Dan kita hindari semua perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan doa tertolak. Apakah itu makanan yang haram, apakah itu perilaku-perilaku yang tidak benar, apakah itu keimanan yang lemah, kita hindari. Saya kira demikian, dan semoga ini menjadi pencerahan kepada kita semua dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun, supaya kita menjadi orang-orang yang beriman, yang kuat, beriman yang teguh, beriman yang tangguh,
sampai kita dikumpulkan pada hari kemudian dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga ini menjadi berkah kepada diri Anda, kepada diri saya, dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.